Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Agrotek D. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi juga teruntuk Ibu Maya selaku dosen DPT pada semester 2 kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penyebab dan gejala penyakit. Karena kita hidup di iklim tropis, maka banyak sekali tanaman yang berada di Indonesia. Selain itu, penyakit yang menyertai tanaman juga terdapat banyak sekali di Indonesia. Untuk mengenal penyebab dan gejala penyakit, simak presentasi kami kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Yang pertama ada saya, Kevin Sata Bagaskara, dengan NIM 134 00167, Konentaro Hatatul IC 134 00168, Pramana Dwi Sulistyo 134 00170, Anggita Fadila 134 00171, Ivan Ananda 134 00163, Maura Agus Rumadi 134 00165, dan yang terakhir ada Reno Giralsyah dengan NIM 134 00166. Definisi patogen. Patogen merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menempel pada suatu tanaman inang dan mengeksploitasi tanaman tersebut sebagai sumber makanan. Tidak hanya mengambil makanan dari inangnya, patogen juga menginfeksi dan menimbulkan gejala penyakit pada tanaman yang menjadi inangnya. Dalam menyerang tumbuhan, patogen mengeluarkan sekresi zat kimia yang akan berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme tumbuhan inang. Baik, yang pertama virus. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Infeksi virus tersebut banyak menimbulkan akibat fatal bagi makhluk hidup yang diinfeksinya. Sejumlah besar virus pada tanaman ditularkan melalui serangga. Virus sering memperbanyak diri di dalam saluran pencernaan serangga, yaitu virus persisten. Virus dapat menginfeksi tumbuhan lain setelah terjadi masa inkubasi di dalam serangga. Sementara itu, virus yang bukan persisten dapat ditularkan melalui gigitan serangga secara langsung. Yang kedua, jamur. Ada jamur. Jamur patogen melakukan penetrasi pada jaringan tanaman secara langsung. Spora jamur yang berkecambah akan dapat langsung menembus bagian epidermis maupun melalui lubang alami dan luka pada tanaman. Yang ketiga, ada bakteri. Bakteri dapat hidup di dalam lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh makhluk hidup seperti tanah, air, sungai, serta air laut. Bakteri patogen tanaman dapat masuk ke dalam jaringan tanaman hanya melalui luka atau lubang alami seperti stomata, lentisel, dan hidatoda. Yang keempat, parasit. Apa itu parasit? Parasit merupakan makhluk hidup yang kelangsungan hidupnya menggantungkan sebagian atau bahkan seluruh sumber energinya pada tumbuhan lain yang disebut tumbuhan inang dan mengakibatkan inangnya mengalami kekurangan energi. Gejala merupakan keadaan patologis dan reaksi fisiologis dari tanaman terhadap aktivitas patogen atau perubahan yang ditunjukkan oleh tanaman itu sendiri sebagai akibat dari serangan penyebab penyakit. Ada kalanya beberapa macam penyakit menunjukkan gejala yang sama, sehingga dengan memperhatikan gejalanya saja belumlah dapat ditentukan diagnosanya yang tepat. Gejala dapat dibagi berdasarkan sifat gejala dan tipe gejala. Yang pertama, lokal, yaitu suatu gejala yang hanya terbatas pada bagian tumbuhan tertentu. Yang kedua, sistemik, yaitu gejala yang merata pada seluruh tubuh tumbuhan. Gejala memiliki 3 tipe. Yang pertama, tipe nekrotis, meliputi gejala yang terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau matinya sel.
Yang kedua, hipoplastis meliputi gejala-gejala yang terjadi karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel, underdevelopment. Yang ketiga, ada hiperplastis meliputi gejala-gejala yang terjadi karena pertumbuhan sel yang berlebihan melebihi biasanya atau overdevelopment. Tipe nekrotis memiliki 3 gejala. Yang pertama itu nekrose. Suatu hal yang bisa terjadi apabila beberapa jaringan mati, misalnya pada kulit kayu dan daun. Bercak nekrose pertama-tama akan berwarna kuning, kemudian berwarna coklat atau hitam. Pada daun, bercak nekrose dapat disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, penyakit defisiensi, atau oleh serangga. Gejala nekrose meliputi bercak daun dan hawar. Yang kedua, terbakar. Dipergunakan pada daun yang menunjukkan kematian yang cepat dan meliputi bagian yang luas dan tidak teratur, terutama pada bagian tepi. Gejala ini terjadi secara mendadak. Bercak nekrosis yang ditimbulkan mempunyai bentuk yang kurang menentu. Dan yang selanjutnya, busuk. Gejala ini sebenarnya sama dengan gejala nekrotis, tetapi lazimnya istilah busuk ini digunakan untuk jaringan tumbuhan yang tebal seperti akar, umbi, daun yang tebal, buah, dan lain-lain. Berdasarkan keadaan jaringannya yang membusuk, dikenal istilah busuk basah, soft rot, dan busuk kering, dry rot. Selanjutnya ada beberapa tipe nekrotis yang lainnya, yaitu yang pertama, kanker, yaitu terjadinya kematian jaringan kulit tumbuhan yang berkayu, misalnya akar, batang, dan batang. Selanjutnya, jaringan kulit yang mati tersebut mengering, berbatang tegas, mengedap, dan pecah-pecah. Akhirnya, bagian itu runtuh, sehingga terlihat bagian kaya di tepi luka-luka tersebut. Jaringan halusnya berkembang. Yang kedua, layu atau kekeringan. Gugurnya daun-daun yang diikuti keringnya batang dan tunas karena adanya gangguan di dalam berkas pengangkutan atau kerusakan akar, sehingga proses penguapan menjadi tidak seimbang dengan pengangkutan air. Yang ketiga, ada eksudasi, terjadinya pengeluaran cairan dari suatu tumbuhan karena penyakit. Berdasarkan cairan yang dikeluarkan, dikenal beberapa istilah, yaitu yang pertama, gumosis, pengeluaran gum atau bundok dari dalam tumbuhan. Yang kedua, latesosis, pengeluaran lateks dari dalam tumbuhan. Yang terakhir, resinosis, pengeluaran resin atau damar dari dalam tumbuhan. Kemudian ada tipe hipoplastis. Yang pertama, klorosis. Terjadinya penghambatan pembentukan klorofil sehingga bagian yang seharusnya berwarna hijau menjadi berwarna kuning atau pucat. Bila bagian yang berwarna kuning tempat, maka disebut mosaik. Yang kedua ada kerdil, yaitu gejala habitat yang disebabkan karena hambatan pertumbuhan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dari biasanya. Gejala hipoplastis yang selanjutnya itu etiolasi. Tumbuhan jadi pucat, tumbuhan memanjang dan mempunyai daun-daun sempit karena mengalami kekurangan cahaya. Perubahan simetri. Hambatan perubahan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pada bagian di depannya sehingga jadi penyimpangan bentuk. Roset. Hambatan pertumbuhan ruas-ruas batang tetapi pembentukan daun-daunnya tidak terhambat. Sebagai akibatnya daun-daun berdesak-desakan membentuk suatu karangan. Tipe hiperplastis. Yang pertama, keriting. Gejala pembekakan tunas dan penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Kadang-kadang daun bergelombang dan bentuknya seperti kerupuk, sehingga gejala ini disebut gejala kerupuk. Yang selanjutnya, kudis. Terdiri dari bercak-bercak yang bersembul ke atas, kasar, dan letaknya terasing sebagai akibat pertumbuhan yang luar biasa dari sel-sel epidermis dan jaringan di bawahnya dari daun, batang, buah, dan umbi. Gejala selanjutnya dari tipe hiperplastis, yaitu pembentukan alat yang luar biasa. Dibagi menjadi dua, yaitu antolisis dan enasi. Antolisis yaitu perubahan bunga menjadi daun-daun yang kecil-kecil. Contohnya penanaman jagung yang diserang jamur Sclerospora maidis. Yang kedua ada enasi, pembentukan daun yang kecil pada sisi bawah tulang daun. Contohnya daun tembakau yang diserang virus Rugata Bacchi. Yang selanjutnya ada tipe sapu, berkembangnya tunas-tunas ketiak yang biasanya tidur menjadi seberkas ranting-rantingnya rapat. Gejala ini biasanya disertai dengan terjadinya hambatan perkembangan ruas-ruas internodia batang dan daun-daun, sehingga rantingnya rapat itu mempunyai ruas yang pendek dan daun-daun yang kecil. Yang selanjutnya tipe hiperplastis.
zoosesia, pembengkakan tempat pada jaringan tumbuhan sehingga terbentuk bintil-bintil. Berdasarkan patogennya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu phytosesidia dan zoosesia. Phytosesidia yaitu bila patogennya tergolong dalam dunia tumbuhan, contohnya daun damar, Agathis alba yang diserang jamur Aesidium sp. Zoosesia bila patogennya tergolong dalam dunia hewan, contohnya daun Cinnamomum zeylanicum yang diserang tungau Eriophyces doctersi. Selanjutnya dari tipe hiperplastis yaitu ada intomesensi. Intomesensi merupakan gejala kekurangan zat makanan yang disebabkan karena penggembungan setempat dari sel-sel epidermis atau subepidermis sebagai akibat dari penumpukan air yang berlebihan. Kemudian ada fasiasi. Fasiasi merupakan suatu organ yang seharusnya bulat atau silindris dan lurus berubah menjadi pipih, lebar dan membengkok, bahkan ada yang membentuk spiral. Selanjutnya ada perubahan warna. Perubahan warna yang bukan klorosis merupakan perubahan yang bukan warna seharusnya pada suatu organ. Contohnya pada bunga tulip yang diserang oleh virus dan pada biji kedelai yang diserang oleh jamur Cercospora sp. Nah, berikut adalah contoh gambar dari tipe tiap gejala. Yang pertama ada tipe nekrotis. Ini ditandai dengan menguningnya daun yang lama-kelamaan akan rontok. Kemudian ada dari hiperplastis yang ditandai dengan mengeritingnya daun. Selanjutnya ada dari hipoplastis yang ditandai dengan akarnya yang berhenti bertumbuh. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Dan semoga presentasi dari kami ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.